traffic control, you're cleared for takeoff. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Selamat datang kembali. Kali ini nih, kita mau bongkar habis soal dunia alat otomatisasi alur kerja yang sekarang makin pinter gara-gara AI. Betul sekali. Anda mungkin sering mikir ya, dari sekian banyak pilihan, mana sih yang paling kenceng larinya? Terus, mana yang paling tahan banting kalau kerjaannya numpuk banget? Pertanyaan bagus tuh. Nah, kita udah ngumpulin nih, macam-macam riset sama hasil benchmark. Ada yang teknis banget, ada juga perbandingan fitur AI-nya, lengkap lah pokoknya. Siap? Jadi, misi kita hari ini apa? Ya, ngebantu Anda semua, biar nggak bingung lagi di lanskap yang, jujur aja, lumayan rumit ini. Kita bakal lihat nih siapa aja pemain utamanya. Terus, gimana performa mereka pas dites habis-habisan. Ini berdasarkan data uji beban yang, wah, menarik banget hasilnya. Iya, data load testnya ini penting. Dan kenapa jeruannya, arsitekturnya itu penting banget, plus kita colek dikit soal kemampuan AI-nya. Udah siap? Tentu. Ini emang bukan cuma soal, milih aplikasi yang kelihatan keren gitu ya. Benar. Tapi lebih ke memahami plus minusnya. Antara gampang dipakai, terus seberapa besar kontrol yang kita dapat, performa kasarnya gimana, dan ya itu tadi kemampuan AI-nya. Sumber-sumber yang kita pegang ini cukup lengkap sih, terutama nunjukin betapa beda banget performa cuma gara-gara beda settingan. Wow. Yuk, kita mulai dari evolusinya dulu, gimana ceritanya bisa sampai kayak sekarang. Oke, gas. Mari kita bongkar ya. Dulu kan kita kenalnya otomatisasi yang simple banget ya. Model, kalau A terjadi, maka lakukan B. Kayak IFTTT gitu. Iya, itu generasi awal banget, sangat dasar. Tapi sekarang, wah, udah jauh banget ya rasanya kompleksitasnya. Jauh-jauh sekali. Dulu kan fokusnya cuma tugas linier, stateless, jalan sekali, selesai, nggak perlu ingat apa-apa. Sekarang kita ngomonginnya alur kerja stateful yang rumit. Bisa ada logika cabang, if then else, terus penanganan errornya juga canggih. Bahkan bisa kita suntik kode custom sendiri. Wah, oke. Jadi platform modern ini udah bukan sekedar lem antar aplikasi lagi, tapi udah kayak dirijen orkestra gitulah, ngatur proses bisnis dari hulu ke hilir. Dan pas lagi seru-serunya gitu, AI masuk. Tapi ini bukan cuman sekedar, oke, kita sambungin ke ChatGPT, terus beres kan? Kayaknya lebih dalam dari itu. Betul sekali. Munculnya LLM atau model bahasa besar ini benar-benar game changer. Bukan cuma soal manggil API OpenAI atau Claude, sekarang arahnya udah ke sistem multi-agen yang bisa kerja bareng. Multi-agen? Iya, pakai teknik kayak RAG, Retrieval Augmented Generation, buat ngasih konteks yang pas kayak AI-nya. Sampai ke agen otonomi yang bisa mikir dan bertindak sendiri. Wah, makin canggih aja. Nah, ini nih yang bikin ada beda penting. Ada platform yang cuma, kompatibel sama AI, bisa nyambung lah. Tapi ada juga yang AI native. AI native? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, platform itu dari awal dirancang khusus buat siklus hidup aplikasi AI. Mikirin soal evaluasinya gimana, versioning model atau promptnya, sampai ke observability khusus AI. Oke. Paham bedanya. Nah, ngomongin platform, N8N ini sering banget kesebut nih di sumber-sumber kita. Kenapa ya dia kayak jadi acuan gitu dalam diskusi ini? Ya, N8N ini posisinya agak unik sih. Dia coba gabungin dua dunia. Dua dunia? Iya. Pertama, antar muka visualnya kan pakai not-not gitu, jadi relatif gampang dipahami orang awam. Tapi kedua, dia juga ngasih jalan tikus buat developer. Bisa masukin kode custom, biasanya JavaScript atau Python. Oh, jadi fleksibel ya? Banget, fleksibel banget. Plus, dia bisa di-host sendiri, self-hosted. Artinya, kita pegang kendali penuh servernya, datanya. Ini penting banget kalau mau serius ngoprek performa. Tadi disebutnya source available, bukan open source murni ya? Bedanya apa tuh buat kita sebagai pengguna? Nah,
Ini beda tipis tapi penting. Source available kayak N8N ini, kodenya bisa kita lihat, bisa kita pakai modif buat internal perusahaan kita, gratis kalau self-host. Mirip lah sama open source. Terus bedanya? Bedanya di batasan komersialisasi. Kalau Anda mau bikin layanan di atas NNN, terus dijual lagi sebagai SaaS, nah itu ada aturannya. Beda sama lisensi MIT kayak di Active Pieces atau Apache 2.0 di Airflow yang lebih bebas kalau mau dikomersialin. Oh, jadi ini bukan cuma soal teknis ya, tapi ada pertimbangan bisnis juga. Tepat, implikasi strategisnya lumayan. Oke, paham soal NNN. Tapi kan dia bukan satu-satunya ya. Pasarnya ini rame banget. Biar nggak pusing nih, gimana cara kita ngebagi-bagi pemain-pemain ini? Bisa sih, kita kelompokin biar lebih gampang lihatnya. Mungkin berdasarkan target penggunanya, model deployment-nya, sama fokus teknologinya. Boleh, gimana tuh? Pertama, ada kelas no-code, low-code. Ini buat tim bisnis biasanya. Contohnya ya Zapier, Make, gampang banget pakainya, konektornya banyak. Tapi biasanya cloud bisa mahal kalau sering dipakai dan kontrol performa terbatas. Oke, itu yang paling umum mungkin ya. Terus kedua, open source and self-hosted. Nah ini buat yang mau kontrol penuh dan kustomisasi. N8N salah satu rajanya di sini. Ada juga Active Pieces, ini lebih modern, lisensinya MIT, mirip Zapier tapi bisa self-host. Ada Hugin juga, ini pemain lama, basisnya Ruby, jago buat scraping tapi agak teknis. Terus ada Node-RED, fokusnya lebih ke IoT. Ini yang kita bisa oprek sendiri ya berarti ya? Betul. Ketiga, developer first. Ini buat tim yang lebih doyan ngoding. Ada Windmill, pakai Rust, klaimnya kenceng, ubah script jadi workflow. Ada Pipedream, serverless, code first, tapi dikelola vendor. Terus ada kelas berat, kayak Apache Airflow and Prefect. Ini jagonya orkestrasi data batch skala gede pakai Python, tapi kurang pas buat yang butuh latensi rendah real time. Oke, buat para developer. Keempat, Enterprise iPaaS. Ini buat perusahaan gede. Workato, Microsoft Power Automate, Tray.io, fokusnya lebih ke keamanan, compliance, SLA. Harganya juga premium pastinya. Kelas kakap ini ya? Terakhir, yang kelima, ini kategori baru yang lagi naik daun, Innovator AI. Platform kayak Gumloop, Velum AI, Stack AI, Flowise. Mereka memang dibikin khusus buat aplikasi LLM. Fiturnya ada MLO apps kayak evaluasi AI, versioning prompt, monitoring AI. Wah, lengkap banget petanya sekarang. Nah, ini nih bagian yang bikin penasaran banget. Soal kinerja, performa. Mana yang paling kuat kalau digempur banyak request barengan? Kita lihat datanya yuk. Siap. Kalau kita ngomongin uji beban atau load test, biasanya ada 3 metrik utama yang dilihat. Apa aja tuh? Throughput, itu berapa banyak tugas per detik yang bisa kelar. Terus, latensi, berapa lama waktu responsnya, biasanya dalam milidetik, sama tingkat error, berapa persen tugas yang gagal. Oke, throughput makin tinggi bagus, latensi sama error makin rendah. Bagus, sip. Betul. Nah, sumber kita ini paling detail bahas NNN. Iya. Gimana tuh temuan paling nonjoknya soal N8N? Nah, ini dia yang seru dari N8N. Mereka tes di 2 skala server AWS, anggap aja standar sama gede gitu ya. CPU-nya 8x lipat bedanya. Skenarionya juga macam-macam. Tapi kunci utamanya itu bukan angkanya doang, tapi betapa jauhnya beda antara mode tunggal bawaan N8N sama mode antrian atau queue mode, yang ini harus diaktifin manual. Oh, jadi ada 2 mode. Seberapa jauh bedanya emang? Jauh banget. Gini, di server standar, pas mode tunggal dihajar skenario banyak workflow barengan, itu performanya ancur lebur. Hancur gimana? Error rate-nya sampai 38%, latensinya bengkak jadi 34 detik. Itu kan udah nggak bisa dipakai ya buat kerjaan serius. Wah, iya parah itu. Tapi di server yang sama persis nih, cuma ganti setting ke mode antrian, hasilnya kayak bumi sama langit. Throughput stabil di 74 request per detik, latensi normal, error 0%. Serius? Cuma ganti setting doang? Iya, dari lumpuh total jadi lancar jaya, cuma ganti satu settingan itu. Wow, gila sih bedanya. Terus kalau servernya digedein gimana? Masih pakai mode antrian? Nah, di server gede, mode antrian ini makin ngebut lagi. Throughput naik 2 kali lipat lebih, jadi 162 request per detik. Latensinya juga bagus, di bawah 1,2 detik.
Ini peningkatannya hampir 10 kali lipat dibanding mode tunggal di server standar tadi. Gede banget peningkatannya. Bahkan buat tugas berat kayak ngolah data biner pun, mode antrian ini tetap butuh server yang mumpuni biar nggak error. Di server standar errornya tinggi, di server gede baru 0%. Jadi kesimpulan pentingnya apa nih soal N8N? Biar kita nggak salah paham. Tepat. Kesimpulan krusialnya, performa tinggi N8N itu bukan bawaan lahir. Itu hasil dari konfigurasi yang pas, mode antrian wajib nyala, plus investasi di hardware yang cukup kuat. Jadi nggak otomatis kenceng ya? Oh ya, mode antrian ini bukan opsi main-main, tapi syarat mutlak kalau mau N8N bisa handle beban berat. Konsekuensinya ya ada, perlu setup dan maintain komponen ekstra, kayak Redis. Artinya ada biaya dan kerumitan tambahan. Oke, jelas banget soal N8N. Harus pakai mode antrian dan server kuat. Nah, gimana kalau dibandingin sama Active Pieces? Katanya mereka cukup belak-belakan soal benchmarknya ya? Iya, Active Pieces ini termasuk yang transparan. Mereka publish hasil tes mereka sendiri. Di mesin self-hosted kelas menengah, gitu Ryzen 7 16GB RAM, mereka dapat sekitar 96 eksekusi per detik. Lumayan juga ya? Latensinya juga bagus, di bawah 260 milidetik dan 0 error. Mereka juga buka settingan tesnya, pakai mode eksekusi yang ngejar cepet dan batas konkurensi tertentu. Arsitekturnya mendukung ya berarti? Iya, arsitektur mereka misahin otak up sama pekerja, worker. Memang didesain buat bisa di-scale. Yang menarik, mereka punya pilihan mode eksekusi kode nih. Ada yang cepat yang dipakai di benchmark, ada yang lebih aman tapi lebih boros resource server karena tiap tugas dibikinin ruang isolasi baru. Jadi ada trade-off antara aman versus cepat. Pilihan yang menarik. Terus windmill gimana? Kan sering gembar-gembor paling cepat tuh. Ada data pembandingnya nggak? Nah, windmill ini memang belum ada data benchmark publik yang bisa kita bandingin langsung, apple ke apple gitu, sama N8N atau Active Pieces di skenario yang sama persis. Oh gitu. Tapi senjata andalan mereka itu kan pakai RAS di back-end. Secara teori, RAS ini memang unggul buat performa dan efisiensi memori, jadi potensinya ada. Klaim mereka gimana jadinya? Ini nunjukin kalau fokus mereka emang di kecepatan eksekusi skrip. Oke. Jadi potensi cepatnya ada, tapi belum ada data head-to-head ya. Untuk platform lain kayak Pipedream sama Hugin, gimana datanya? Nah, ini data kuantitatif publiknya lebih minim lagi. Pipedream kan serverless ya. Artinya skala dan performa itu urusan mereka di belakang layar. Penggunanya jutaan developer, jadi pasti scalable. Tapi angka throughput latensi spesifik buat publik nggak ada. Kita bisa atur batas konkurensi, tapi nggak pegang kendali hardware-nya. Jadi kayak terima beres gitu ya? Kurang lebih gitu. Kalau Hugin, ini karena platformnya lebih tua dan basisnya Ruby, estimasi dari pihak ketiga sih performanya mungkin sekitar 4 eksekusi per detik. Jauh ya di bawah N11 mode antrian atau Active Pieces. Wah, jauh juga ya? Nah, justru karena data standarnya kurang lengkap ini, makin penting buat kita ngelihat jeroannya tadi, arsitekturnya. Betul juga. Bisa tolong dirangkumin lagi angka-angka performa kuncinya tadi, biar gampang diingat? Oke, siap. Tapi ingat konteksnya ya, NNN. Kalau pakai mode antrian dan server gede, bisa sekitar 162 rek berdetik, latensi 1,2 detik, 0% error. Ini terkunci di balik setting dan hardware. Active Pieces. Di server menengah, sekitar 96 eksekusi detik, latensi sekitar 260 milisecond, 0% error. Performa solid dengan arsitektur modern. Windmill. Klaim latensi total rendah sekitar 100 milisecond, potensi kenceng dari RAS, tapi belum ada data throughput publik pembanding langsung. Hugin. Estimasi pihak ketiga jauh lebih rendah, mungkin sekitar 4 eksekusi detik. Sip, jelas rangkumannya. Tadi Anda bilang konfigurasi mode antrian di N8N itu krusial banget. Ini kan nunjukin kalau cara kerja dalemannya atau arsitektur platform itu yang jadi pembeda utama ya. Bisa dielaborasi lagi nggak perbandingan mesin di balik N8N, Active Pieces, sama Windmill ini? Tepat sekali, arsitektur itu pondasinya. Kita bedah dikit ya. N8N mode antrean. Ini kan basisnya Node.js TypeScript. Kuncinya ya pemisahan tadi. Ada proses yang nerima tugas, webhook, ada proses yang ngerjain workers. Dihubungin pakai antrian, biasanya Redis. Jadi pas beban tinggi, tugasnya ngantri dulu, nggak langsung bikin workersnya kolaps. Mau nambah skala, tinggal tambah jumlah workersnya. Oke,
Jadi antrian itu kuncinya ya? Betul. Kalau Active Pieces ini juga pakai TypeScript modern. Arsitekturnya mirip N8N Qmodc. Misahin API Scheduler app dari executor worker pakai antrian bulk queue Redis sama database PostgreSQL. Dia punya trade-off mode eksekusi kode tadi, antara cepat atau aman tapi lambat. Mirip tapi ada twistnya ya? Nah, kalau Windmill, ini beda karena pakai Rust di backend. API-nya stateless, worker ngambil tugas dari antrian di PostgreSQL. Pilihan Rust ini jelas buat ngejar performa dan reliabilitas. Pendekatannya juga script first, fokusnya memudahkan developer jalanin script sebagai workflow. Oke, Rust jadi pembedanya. Kalau Pipedream sama Ugin, gimana secara arsitektur singkatnya? Hasilnya data JSON, peristiwa, terus dirangkai. Usia sama bahasa Ruby-nya bisa jadi batasan buat throughput super tinggi. Sip. Jadi jelas ya, arsitektur ngaruh banget ke performa. Nah, selain kecepatan, sekarang kan AI jadi pertimbangan gede banget nih. Gimana kemampuan AI platform-platform ini? Maksudnya, di luar sekedar nyambungin API LLM gitu. Tadi kan ada disebut kategori AI native. Nah ya, ini penting juga. Kita bisa lihat tingkat kematangan AI-nya. Level 1, konektor LLM dasar. Ini yang paling basic, cuma bisa manggil API, ChatGPT, Cloud, dan sejenisnya. Hampir semua platform modern udah bisa inilah. N8N, Active Pieces, Pipedream, Zapier, Make. Oke, ini standar lah ya. Level 2, perkakas AI lanjutan. Ini udah lebih dari sekedar konektor. Misalnya udah dukung vector store buat nyimpen data vektor, bisa pakai embedding model, atau ada fitur memori buat agen AI biar bisa ingat obrolan sebelumnya. NNN lumayan kuat di sini. Ada node RAG sama template multi-agen. Active PC sama Pipedream juga dukung vector DB. Ah, ini udah mulai canggih. RAG tadi ya. Level 3, arsitektur AI native. Nah ini dia platform yang emang didesain khusus buat siklus hidup aplikasi LLM di level produksi. Contohnya tadi Velum AI, Stack AI. Mereka punya fitur bawaan buat versioning prompt, A/B testing hasil AI, monitoring khusus AI, sama kerangka kerja evaluasi evals buat ngukur kualitas respons AI-nya. Ini fitur penting banget yang biasanya nggak ada di tool otomatisasi biasa. Oke, jadi ini buat yang serius bangun produk AI ya. Level 4, alur kerja agentik otonom. Ini level berikutnya lagi. Platformnya bisa ngatur beberapa agen AI yang bisa kolaborasi, mikir, ngerencanain, dan bertindak mandiri buat nyelesain tugas kompleks. Contohnya Gumloop, Ampler AI, ini arahnya ke otomatisasi cerdas yang beneran. Wah, makin ke depan makin keren ya. Jadi kalau kita lihat matriks fitur AI di sumber, kita bisa petain ya. Misalnya, N8N itu kuat di level 2, tapi belum sekomplit Velum di level 3 soal evaluasi AI native. Terus Velum fokus di situ, tapi mungkin belum se-agentic Gumloop di level 4. Gitu ya kira-kira? Tepat. Gambaran kasarnya kayak gitu. Masing-masing punya fokus dan kekuatan. NLN, Active Pieces, bagus buat integrasi AI canggih ke workflow umum. Pipedream juga fleksibel buat developer, tapi kalau Anda serius mau bikin aplikasi LLM production grade, ya platform AI native kayak Velum, Stack AI, Flowwiz itu nawarin tool MLOps yang lebih pas. Kalau tujuannya agen otonom, ya lihatnya ke arah Gumloop. Oke. Jadi, setelah semua analisis ini nih, dari performa sampai AI, apa dong saran praktisnya? Platform mana yang paling pas buat kebutuhan yang beda-beda? Rekomendasinya balik lagi ke prioritas Anda apa. Kalau butuh throughput paling gede dan kontrol penuh developer, mungkin lirik Windmill. Karena RAS-nya, pendekatan script first, dan fokus latensi rendah. Oke, buat yang ngejar speed dan coding. Kalau cari keseimbangan performa sama kemudahan low-code, pilihannya antara NATN, ingat wajib mode antrean plus hardware cukup, atau Active Pieces. NATN ekosistemnya mateng, skalanya terbukti kalau benar settingnya, Active Pieces UI-nya modern, benchmark-nya transparan, lisensinya juga bebas MIT, tinggal pilih mana yang lebih sreg sama UI UX dan lisensinya. Ini mungkin pilihan paling umum ya. Kalau pengen pengembangan cepat di platform terkelola, nggak mau pusing infra, Pipedream menarik banget. Serverless, komponen banyak, code first. Buat yang nggak mau ribet server. Kalau fokus utamanya bangun LLM produksi, ya langsung aja ke Velum AI, Stack AI, atau sejenisnya. Tooling MLOps AI mereka itu penting banget. Khusus buat AI production.
Terakhir, kalau prioritasnya kedaulatan data dan mau lisensi open source murni yang bebas, pilihannya Active Pieces MIT atau Hugging MIT. Active Pieces jelas jauh lebih modern. Sip. Oke. Jadi kalau harus jawab nih pertanyaan awal kita tadi soal hasil uji beban terbaik secara tegas gimana? Berdasarkan data benchmark publik terukur yang paling rinci ya, jawabannya adalah NET. Tapi, ada tapinya nih. Hanya jika dikonfigurasi dengan benar pakai mode antrian dan di hardware yang memadai. Angka 162 rek detik dengan 0% error itu angka terdokumentasi terkuat sejauh ini. Oke. NET dengan syarat ya? Iya. Active Pieces nyusul dengan performa solid, 96 detik di satu mesin modern. Windmill punya potensi teoretis paling tinggi karena RAS, tapi datanya belum bisa dibandingin langsung. Jadi, yang nggak ada jawaban tunggal terbaik buat semua orang. Sangat kontekstual berarti ya? Banget. Terbaik itu tergantung kebutuhan Anda. NET, kalau disetting benar, buat volume tinggi serbaguna. Windmill buat tugas berat berbasis script oleh developer. Active Pieces buat kombinasi gampang dipakai, performa solid, dan lisensi bebas. Oke. Ringkasnya nih ya, kita udah lihat perjalanannya dari otomatisasi simple ke orkestrasi AI. Kita udah bongkar rahasia performa NH yang ternyata ada di settingannya. Udah metain juga pemain-pemainnya dari yang no-code sampai AI native. Terus udah lihat juga level kemampuan AI mereka. Kuncinya jelas banget, pilihannya harus disesuaikan sama prioritas kita. Mau kecepatan mentah, kemudahan, kontrol penuh, atau fokus ke fitur AI canggih. Betul. Dan satu hal lagi yang penting diingat. Arena ini geraknya cepet banget. Iya juga ya. Apa yang jadi patokan hari ini besok mungkin udah beda lagi. Apalagi dengan AI yang terus berkembang. Makanya keputusan arsitektur di awal kayak milih pakai mode antrean di NH, paham trade-off keamanan versus performa di Active Pieces, atau langsung pilih platform AI native kalau emang itu tujuannya, jadi krusial banget buat sukses jangka panjang. Bener banget. Nah, sebagai penutup nih, coba kita renungkan bareng-bareng. Seiring platform-platform ini makin pinter, bisa jalanin tugas kompleks secara mandiri, pakai agen AI, kira-kira gimana ya dampaknya ke cara kita kerja dan berinovasi nanti? Peran kita bakal berubah nggak ya? Terus, batasan apa lagi nih yang bakal mereka dobrak di dunia otomatisasi cerdas ini? Menarik buat dipikirin. Sangat menarik. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga obrolan ini ngasih kejelasan dan wawasan berharga buat langkah Anda selanjutnya di dunia otomatisasi alur kerja yang makin seru ini. Sampai jumpa!